yang kami lakukan kali ini agak berbeda dari kuartal sebelumnya. Di mana ke kuartal sebelumnya kita bisa lebih sering berbaur dengan masyarakat. Namun, kali kita dibatasi dengan adanya pandemi COVID-19. Kami kelompok 33 mendapatkan lokasi kukerta di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang. Walau begitu, sudah banyak kegiatan yang kami lakukan, dimulai dengan pendataan melalui kuesioner dan penyebaran kuesioner per kelurahan di Tanjung Pinang terkait 3 bagian masalah pokok, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Jumlah sebanyak 500 kuesioner yang kami sebarkan ke 18 kelurahan di Tanjung Pinang dengan masing-masing kelurahan terdapat 25 kuesioner. Baiklah, saya akan memaparkan hasil kuesioner kami. Yang ini adalah aspek pendidikan. Baiklah, selanjutnya aspek kesehatan, dan yang terakhir aspek ekonomi. Dalam masalah pendidikan, Kelurahan Tanjung Unggat merupakan salah satu kelurahan yang menjawab bahwa pembelajaran selama masa pandemi kurang berjalan lancar, yaitu sebanyak 25 orang dari 20 orang menjawab tidak setuju terhadap pembelajaran daring, dan 18 orang menjawab bahwa dengan pembelajaran daring sangat membebankan keuangan keluarga. Sedangkan dalam masalah kesehatan, sebanyak 17 orang di Kelurahan Air Raja tidak mendapatkan informasi terkait penanganan COVID-19 dari pemerintahan kota, sehingga perlu adanya edukasi terkait penanganan COVID-19 ini. Sementara itu dalam masalah ekonomi, sebanyak 25 orang di Kelurahan Pinang Kencana penghasilan dapat berkurang selama masa pandemi, di mana rata-rata pengurangan penghasilan masyarakat Kelurahan Pinang Kencana sekitar 1 juta, dan 24 orang banyak kehilangan pekerjaan selama masa pandemi. Saat ini kita sedang dihadapi dengan masa pandemi COVID-19, di mana kita harus selalu berhati-hati untuk menerapkan protokol kesehatan. Perlu diketahui bahwa penyebaran virus ini sangat cepat tersebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk dan bersin. Jika tetesan tersebut terkena benda di sekitarnya, lalu ada orang lain yang menyentuh benda yang terkena tetesan tersebut, lalu ia menyentuh mata, hidung, mulut, maka ia dapat terinfeksi COVID-19. Virus ini dapat menyerang saluran pernapasan manusia, di mana memiliki gejala awal seperti demam, batuk, pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Seseorang dapat terinfeksi COVID-19 ketika terkena tetesan kecil atau droplet dari sang penderita. Oleh sebab itu, inilah sangat penting mengapa kita harus menjaga jarak minimal 1 meter dari orang yang sakit. Dikutip dari laman BBC, pemeriksaan data oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, dari 56.000 pasien menunjukkan 6% mengalami gejala kritis seperti gangguan pada paru, septic shock, hingga resiko kematian. Sebanyak 14% mengalami gejala berat seperti sesak napas, sementara 80% lainnya mengalami gejala ringan seperti demam, batuk, pilek, dan peradangan paru-paru atau pneumonia. Virus ini dapat berbahaya karena tidak semua yang terinfeksi virus ini dapat menimbulkan gejala serius. Bahkan ada yang menimbulkan gejala ringan atau tanpa gejala. Tanpa gejala ini hanya dapat dideteksi melalui pemeriksaan medis. Sementara orang yang tanpa gejala dapat merasa dirinya sehat atau dapat beraktivitas seperti biasa. Padahal, mereka dapat menyebarkan virus kepada orang lain atau masyarakat umum lainnya, sehingga virus dapat menyebar luas. Adapun beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus ini adalah menjaga pola hidup sehat dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima. Berikut ini cara mencegah dan menerapkan pola hidup sehat di masa pandemi. Cuci tangan dengan rutin. Selalu cuci tangan dengan sabun dan air, terutama setelah menyentuh benda yang ada di ruang publik. Jika tidak ada wastafel atau toilet, gunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan. Ketika batuk dan bersin, tutup
Tutup hidung dan mulut kita dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, bukan dengan telapak tangan. Hindari kontak dengan orang lain atau bepergian ke tempat umum. Selanjutnya, hindari menyentuh mata, hidung dan mulut atau segitiga wajah. Jika menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke tubuh. Gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika kita sakit atau saat berada di tempat umum. Jaga jarak dan hindari kerumunan. Jarak yang dianjurkan yaitu 0,5 meter sampai 2 meter. Cukupi kebutuhan air putih. Minum minimal 8 gelas sehari dapat membantu tubuh menjadi tidak mudah dehidrasi dan dapat meningkatkan kesehatan tubuh. Olahraga dengan rutin. Memasuki new normal, sebaiknya tetap biasakan berolahraga sebelum melakukan aktivitas harian. Istirahat yang cukup. Tidur dapat membantu memaksimalkan metabolisme dan menjaga daya tahan tubuh. Usahakan untuk tidur minimal 7-8 jam setiap harinya. Bantu dengan multivitamin. Bantu tubuh kita memenuhi kebutuhan vitamin harian dengan mengkonsumsi multivitamin secara rutin. Kita dapat minum multivitamin yang mengandung vitamin C untuk bantu meningkatkan sistem imunitas dan jaga daya tahan tubuh. Bersihkan permukaan benda dengan cairan disinfektan. Untuk benda atau bara yang sering kita sentuh dan bawa keluar rumah, bisa dibersihkan dengan disinfektan secara rutin. Itulah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menghindari penyebaran virus corona. Yuk kita lawan virus corona dengan cara hidup sehat, minum vitamin, cuci tangan sesering mungkin. Kalau tidak ada kegiatan yang perlu, cukup di rumah saja, supaya kita bisa memutus rantai penyebaran virus corona. Mulai sekarang, biasakan diri untuk hidup bersih dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Mahasiswa sebagai the agent of change atau agen perubahan memegang peranan penting dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Sebagai bentuk dalam pengimplementasian Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa dituntut untuk dapat melaksanakan kuliah kerja nyata. Kukerta yang diambil oleh Universitas Maritim Raja Ali Haji gelombang kedua tahun 2020 adalah Kukerta tematik mitigasi COVID-19. Terdapat 2 lokasi dalam penyelenggara Kukerta, yaitu di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang. Kelompok 33 berada di OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, melaksanakan banyak sekali program kerja. Yang pertama, pembuatan masker non-medis. Yang kedua, pembuatan hand sanitizer alami. Yang ketiga, pembuatan tempat cuci tangan. Yang keempat, pembuatan pelindung wajah atau face shield. Yang kelima, pelaksanaan webinar. Yang keenam, lomba daur ulang sampah. Yang ketujuh, diskusi dan visitasi di Dinas Komunikasi dan Informatika. Harapannya, semua barang-barang yang diberikan kepada masyarakat nantinya dapat berguna. Kami menyebarkan banyak sekali barang-barang ke 6 kelurahan yang ada di Kota Tanjung Pinang dan juga fasilitas umum. Nantinya, barang-barang dibagikan oleh kami selaku kelompok 33 dapat dimanfaatkan secara menyeluruh oleh masyarakat Kota Tanjung Pinang dalam penyebaran pencegahan COVID-19 yang ada di wilayah ini. Tetap beri dampak lawan COVID-19.